Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Sarharita dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum analisis asupan zat gizi menggunakan metode Weight Food Record. Jadi metode Weight Food Record ini merupakan salah satu metode dalam survei konsumsi pangan yang termasuk kuantitatif, yaitu menilai berdasarkan jumlah, lalu juga bersifat prospektif, di mana metode ini mengukur kecukupan gizi responden melalui makanan yang akan dikonsumsi. Lalu responden dalam metode ini memiliki kewajiban untuk mencatat dan menimbang makanan yang dikonsumsi, baik sebelum dan juga sesudah, untuk mengetahui berat pasti makanan atau minuman yang dikonsumsi. Lalu metode ini biasanya minimal dilakukan selama 3 hari untuk mengetahui kebiasaan makan responden, dan juga metode ini sering dianggap membebani responden karena diperlukan kepatuhan dan juga pengetahuan lebih pada responden untuk bisa konsisten dalam mencatat dan juga menimbang makanan tiap kali makan. Berikut merupakan responden yang saya analisis, yaitu ada Nonagi RGS, di mana untuk tanggal pengambilan datanya ini di tanggal 14, 16, dan juga 18. Berikut merupakan tampil makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Nonagi RGS selama 3 hari kemarin. Di sini dapat diketahui bahwa untuk jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi ini cukup beragam, tapi mayoritas untuk makanannya ini diolah dengan cara digoreng. Setelah itu, Nonagi RGS ini memiliki kebiasaan makan berat sehari sekali. Bahkan untuk di hari pertama ini bisa dilihat kalau pensi konsumsi dari Nonagi RGS ini lebih sedikit daripada di hari kedua dan juga hari ketiga. Selanjutnya merupakan tabel di mana dari setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi ini dicari lebih lanjut tentang zat gizinya. Nah, ini untuk asupan zat gizi terbanyak ini diketahui pada hari kedua, di mana itu di hari Kamis. Maka zat gizi paling sedikit terpenuhi dengan skor rata-rata ini 3 mg. Setelah itu, untuk perhitungan validasi rekap konsumsi dari Nonagi RGS menggunakan Goldberg Cut-Off, ini mendapatkan skor 0,7, yang dimana termasuk underreporting. Selanjutnya, untuk analisis kecukupan gizi dari Nonagi RGS ini, kalau untuk energinya ini termasuk defisit sedang, karena untuk pemenuhannya ini dianggap 70,44%. Setelah itu, kalau untuk di zat gizi makronya, ini seluruhnya belum terpenuhi dari karbo, protein, dan juga lemak. Tapi di sini yang paling terpenuhi adalah di lemaknya sebesar 35,7%. Begitu juga untuk zat gizi mikro, ini untuk seluruhnya belum terpenuhi, tetapi yang di sini yang paling terpenuhi itu adalah vitamin A dengan pemenuhan sebesar 79,17%. Selanjutnya, saya juga menganalisis Weight Food Record dari kelompok responden yang berjumlah 16 orang, di mana dari tabel ini dapat diketahui bahwa adanya ketimpangan beberapa zat gizi yang terjadi di antara tiap individu dalam kelompok responden. Nah, di sini yang paling terlihat, yang paling tinggi itu ada di ketimpangan natrium. Sedangkan kalau yang paling rendah itu ada di zinc, yang berarti tiap individu dalam kelompok responden ini mengonsumsi zinc dalam jumlah yang kurang lebih sama. Nah, untuk pemenuhan energinya ini dibandingkan dengan AKG dari wanita usia 19-29 tahun, ini masuknya ke defisit berat karena masih kurang dari 50%. Untuk kecukupan gizi pada kelompok responden, ini untuk zat gizi makro dan mikronya ini hampir semuanya ini belum terpenuhi, kecuali di vitamin A. Nah, di vitamin A di kelompok responden ini memenuhi dengan pas, yakni sebesar 99,08%. Sedangkan untuk yang di zat gizi makronya itu yang paling terpenuhi adalah karbohidrat sebanyak 23,8%. Setelah melakukan praktikum menggunakan metode Weight Food Record ini, saya dapat menyimpulkan beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari metode ini, yang dimana keunggulannya itu memiliki modal yang murah karena berbasis kuesioner dan juga ada tambahan timbangan juga. Lalu pengambilan data ini tiap kali makan, dimana ini bisa meminimalisir resiko lupa pada responden. Setelah itu, hasil berat porsi dikonsumsi ini lebih presisi karena ada penimbangan sebelum dan sesudah dikonsumsi. Sedangkan untuk kelemahannya, ini resiko bias ketidakjujuran dan tidak detail. Lalu pengambilan data membebani responden dan juga tidak cocok untuk responden dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Itu untuk kesimpulannya, seluruh kebutuhan zat gizi ini belum terpenuhi baik pada Nonagi RGS dan kelompok responden, kecuali kebutuhan vitamin A di kelompok responden ini terpenuhi, yakni sebesar 99,08%. Lalu di sini diketahui bahwa baik Nonagi RGS dan juga kelompok responden ini memerlukan peningkatan variasi, frekuensi, dan porsi konsumsi dalam satu hari itu. Untuk sarannya, pencatatan dan penimbangan harus detail sekecil apapun, karena seringkali yang terlewat itu adalah camilan. Dan juga perhitungan zat gizi dapat dibandingkan dengan analisis software gizi seperti Nutrisurvey untuk hasil yang lebih akurat.
Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.